Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu terwujudnya acara ini. Pertemuan yang baik menjadi tawassul dan wasilah kita semua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi karena selanjutnya saya ingin panggil Bang Dul dulu biar geger wakilnya. Dan dipersilakan Mas Bram untuk juga dari panggung ini. Kita akan berikan aplaus terlebih dahulu untuk tokoh-tokoh kita. Saya dengan Cagup aja. Dalam pilkada kali ini hampir sudah hantam kita, ya, karena hampir di setiap pertemuan kita mengikuti, YouTube-nya juga banyak, ya. Ya, podcast dulu, ya, fatwanya haram, tetapi jelas MUI tidak bisa mengeksekusi. Dari jajaran pemerintah baik sipil maupun militer dan juga ormas-ormas ya yang di sini juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang sungguh saya hormati Kiai Haji Faiz Supran Mahmud, Ketua Umum MUI Jakarta, dan juga Sekretaris MUI Provinsi DKI Jakarta Kiai Haji Awasau Mahmud Asyiri, para alim ulama, Bapak Ibu sekalian, paslon yang hadir. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diberikan kesempatan dan Bang Dul untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran kami. Sebenarnya yang diminta adalah tentang kota global. Kota global itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, sehingga dengan demikian tidak perlu diperdebatkan kembali bahwa Jakarta bukan sebagai ibu kota, tapi Jakarta sebagai kota global sekaligus menjadi pusat perekonomian nasional. Yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah saya dan Bang Dul kalau mendapatkan amanah maka kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Ketika kami berkeliling belanja masalah, selalu yang menjadi masalah kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, kartu lansia, Dasawisma, Jumantik, PKK, Posyandu, dan sebagainya. Dan hampir semuanya penyelesaiannya diselesaikan di satu tempat yang namanya Rawa Bunga. Sehingga yang menjadi persoalan kalau seseorang mau menyelesaikan KJP, maka dia harus pergi ke Rawa Bunga untuk menyelesaikan itu. Perjalanan 1 jam lebih, di sana antri 3-4 jam, balik banyak yang tidak dilayani, akhirnya dipingpong kanan kiri. Maka salah satu yang akan kami selesaikan, semua persoalan tidak boleh diselesaikan di Rawa Bunga, diselesaikan di kecamatannya masing-masing. Yang kedua, saya sudah sampaikan ketika berada di MUI Jakarta pada waktu itu, bagaimanapun sebagai kota global, maka hubungan pemerintah, ulama dan umaroh ini menjadi sangat penting. Maka posisi MUI harus menjadi mitra strategis dari pemerintah Jakarta. Saya dan Bang Dul pasti akan menjadikan MUI menjadi mitra strategis di dalam mengambil keputusan apapun keputusan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Perpres tentang Nomor 82 Tahun 2021 tentang pondok pesantren, penyelenggaraan pondok pesantren, maka yang harus dilakukan, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat pergub atau perda kalau mau hubungan ini menjadi baik, dan sekali lagi pondok pesantren dan kegiatan keagamaan ini berjalan menjadi lebih baik. Karena apa? Ada lindungannya, ada hukumnya. Tidak seperti sekarang ini yang ada adalah hibah dan sebagainya. Sehingga menurut saya yang perlu harus dilakukan adalah ada pergub, ada perda yang membuat siapapun yang akan mengambil keputusan, aparat penegak hukum tidak bisa melakukan tindakan apapun karena ada hukumnya yang melindungi itu. Yang ketiga yang kami ingin sampaikan, sebenarnya para gubernur sudah membuat apa yang disebut dengan BOTI dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa aspek ini harus diperluas buat marbot, guru ngaji dan sebagainya untuk
mendapatkan perhatian dari pemerintah Jakarta. Sekarang ini saya mendengarkan ada penurunan, yang dulu dapat tiba-tiba nggak dapat. Maka kami akan duduk bareng sebagai mitra strategis Kiai Faiz dan teman-teman, nanti sebagai mitra utama dari pemerintah kita duduk, mana yang berhak dapat, mana yang tidak berhak, kita atur bersama-sama. Saya yang terakhir dari saya, nanti mungkin ada tambahan dari Bang Dul karena sudah diminta ngomong, Bang. Saya akan melanjutkan apa yang menjadi usulannya Mas Anies dan juga Pak JK, yaitu Museum Rasulullah di Ancol. Apapun sebagai bangsa besar, kalau mau bermain global, mendunia, maka Museum Rasulullah itu menjadi penting sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Kita harus punya yang namanya Museum Rasulullah. Dan untuk itu kami akan melanjutkan, mudah-mudahan itu akan bisa diselesaikan di era kepemimpinan saya dan Bang Dul kalau kami mendapatkan amanah. Yang terakhir, sekali lagi saya dan Bang Dul tidak ingin menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Saya sudah keliling hampir 100 titik lebih, kalau di total dengan yang tidak terdaftar di KPA Bawaslu mungkin sudah 200 lebih. Dan dari begitu banyak yang saya dapatkan, sebenarnya saya cuma satu: Jakarta bukan butuh pemimpin yang bisa menjanjikan, tapi butuh pemimpin yang bisa mengeksekusi dari apa yang ada sekarang di lapangan. Contohnya, ketika saya pergi ke Tanah Abang, Taman Sari, Tambora, Cideng, yang hanya berjarak 2 kilo dari sana. Saya berkantor di sana sudah 15 tahun. Saya baru tahu ternyata banyak sekali tempat yang tidak bisa melihat matahari. Bahkan saya di Tanah Abang menemukan satu keluarga, satu rumah 12 orang, dan hanya ada 2 tempat tidur. Saya tanya, bagaimana pengaturan tempat tidurnya? 3 shift, pagi, sore, dan malam. Maka persoalan-persoalan inilah yang akan menjadi pikiran saya dan Bang Dul. Mudah-mudahan kami diberikan amanah dan kami akan menyelesaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Bang Dul. Para alim ulama, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah 10 tahun saya belajar di Provinsi Banten menjadi wakil bupati dan wakil gubernur dan gubernur Provinsi Banten. Jadi banyak orang bertanya apa bisanya Sidul. Memang Sidul hanya sekedar supir oplet. Tapi mungkin para kiai coba bisa di-trace. Sejak gubernur di Provinsi Banten adalah Rano Karno, Provinsi Banten meraih juara pertama MTQ tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2013 saya membawa kelompok grup marching band ke negeri Belanda, namanya Gita Solosoan. Grup ini grup kampung yang selalu kalau ikut kejuaraan nggak pernah menang. Begitu saya menang, meraih piala presiden, dan dengan meraih piala presiden saya kirim mereka ke negeri Belanda, dan di negeri Belanda mendapat medali emas sehingga bisa berangkat dikirim bermain di Amerika Serikat. Jadi artinya apa? Kalau ada pertanyaan, Bang, kalau abang jadi wakil gubernur, kira-kira Persija gimana? Persija harus jadi juara. Wajar Persija harus jadi juara. Persija klub besar. Saya minta maaf, kemarin saya berkunjung kepada sahabat saya, dulu namanya Gugun Gondrong. Dialah pendiri Jackmania yang pertama. Dia kena penyakit sehingga sekarang dia agak buta, tapi dia adalah penyemangat sepak bola di Jakarta. Yang ingin saya sampaikan, kota global itu juga bagian dari kota yang sportif. Jadi tidak ada gunanya pilkada ini kalau tidak kedamaian kita dapatkan. Tidak ada gunanya kita menjadi gubernur dan wakil gubernur kalau kita tidak bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Dari semua janji yang Mas Pram lakukan, saya membuka, pertama kali yang saya buka adalah tentang PAD Jakarta. Jakarta PAD-nya sangat signifikan terhadap APBD, sehingga Jakarta ini bisa menjadi provinsi mandiri. Anggaran APBD 2024-2025 sudah diketuk oleh DPRD 81,7 triliun.
Dengan itulah makanya kita lihat program apa yang Bang Anies lahirkan. Oh, KJP, lansia, KJNU bisa dilanjutkan, kita punya. Sehingga satu saat Mas Pram bicara kepada saya, Mas, bayangin Bapak sekalian, coba buka website Pemda DKI, lihat tentang APBD. Proyek belum mulai, tapi silpa sudah dicatat di awal. Silpanya 6 triliun. Bisa dibayangkan. Biasanya silpa itu dibuat pada akhir mau proyek. Desember baru kelihatan silpa. Ini di awal sudah tercatat silpa 6 triliun. Itulah yang membuat keinginan Mas Pram dan Bang Dul ingin membuat Jakarta Fun. Jakarta Fun ini bukan lucu, tapi Jakarta untuk menanam. Inilah bisa menjadi nanti kita bisa memberikan dana abadi untuk kebudayaan, kita bisa membangun dana abadi tentang adat istiadat Betawi. Insya Allah bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi, para alim ulama yang saya banggakan, saya hanya dikasih waktu 2 menit. Mudah-mudahan di debat besok tanggal 27 semakin jelas arah kerja kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mintakan seluruh pasangan calon untuk nanti bertanda tangan, tapi mohon maaf nih yang ditulis cagup-cagupnya, sehingga nanti tulis tangan saja Pak Wakil. Tapi untuk yang pertama kita undang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, Kiai Haji Muhammad Faiz, untuk mengawali tanda tangannya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Majelis Ulama Indonesia, ini filosofinya ya, mengawal, ya, ingin mengawal dan sekaligus menjadi saksi pemilu damai di DKI Jakarta tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan ketiga supaya bersama-sama. Apalagi saya bisa menyaksikan dalam gubernur. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan plus tepuk tangan untuk semuanya. Silakan, Bang Dul. Kemudian yang mewakili Kapolda, saya persilakan, Pak. Kemudian dari Pangdam yang mewakili, saya persilakan untuk turun angkat tangan sebelah. Hai, Ketua Bawaslu silakan. Sudah terpampang namanya. KPU. Ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah tanda tangan, dan selanjutnya kami mohon berkenan untuk foto bersama. Silakan. Pak Ketua MUI supaya di tengah, mendampingi para calon. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pengalungan surban Majelis Ulama Indonesia kepada Cagup dan Cawagup Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan, dan pengalungan surban ini akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Yusuf Aman dan Kiai Haji Nur Hadi. Dan tentunya tanda tangan yang tadi sudah kita saksikan bersama, kami akan berikan dan kita akan serahkan kepada KPU DKI Jakarta sebagai simbol damai DKI Jakarta. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para cagup dan cawagup Provinsi DKI Jakarta. Itu Kiai honoris causa. Kita foto. Fotografi mohon untuk tidak berada di depan panggung, atau sekiranya sudah selesai kami persilakan untuk kembali ke tempat karena kita akan memasuki acara selanjutnya. Ya, terima kasih. Nanti di luar ada.
Mas tadi gimana Mas lihat agenda Mas Bram ini bisa berdua nih kompak di acara ini gimana Mas Bram? Yang pertama saya sama Bang Dul untuk acara-acara yang seperti ini memang harus menyempatkan diri untuk bisa bersama-sama dan berdua. Alhamdulillah kami bisa menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran kami berdua selama ini dan mudah-mudahan ini menambah pengetahuan pemahaman dari siapapun tentang apa yang akan dilakukan oleh saya dan Bang Dul. Dan yang kedua, karena sekarang tinggal 1 bulan lagi, maka kami akan lebih intensif untuk turun pada kelompok-kelompok yang ada, karena udah nggak ada waktu lagi lah untuk berleha-leha.